Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam sapaan melalui firman Tuhan yang terus dapat kita dengar bersama dengan renungan ceria pada saat ini. Sebelum kita lebih lanjut mendengar rangkaian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, berkat dan pertolongan yang terus melimpah. Pada saat ini kami bersama akan mendengar bagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pendengar setia renungan ceria dimanapun berada, dan untuk seluruh saudara-saudara tim dari renungan cerita indah Alkitab pada tanggal 1 Juni yang lalu, renungan ceria genap 1 tahun atau hari jadinya. Dan ternyata ketika mengilas balik dari hari ke hari, ada berbagai hal yang terjadi, baik terisi maupun tidak. Tentu semua itu disebabkan karena berbagai hal, dan itu sebuah gambaran dalam kehidupan yang real yang kita jalani. Tentu itu semua bukan menjadikan sesuatu yang menghambat, tapi kiranya itu justru menyemangati baik tim renungan ceria ataupun para pendengar untuk terus mencari dan berjuang, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Pada saat ini kita akan mendengar renungan ceria dalam edisi Anugerah Tuhan. Dengan diberikannya Roh Kudus, maka kita hendaknya juga terlibat dalam panggilan pelayanan. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 13-14. Demikian firman-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dari bacaan ini, tema yang saya angkat adalah diberkati untuk menjadi berkat. Seringkali orang berlomba di dalam kehidupan ini untuk mengumpulkan berkat, dan sedapat mungkin mereka adalah orang yang paling banyak memperoleh berkat, atau kalau dalam bahasa rohaninya itu adalah karunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebetulnya orang percaya tanpa terkecuali semua telah diberkati, semua telah menerima karunia. Namun kadangkala mereka tidak sadar atau tidak memahami, atau bahkan justru hanya sebatas senang bahagia dengan berkat atau karunia yang mereka miliki, sehingga lalai bahwa mereka yang sudah mendapat karunia itu hendaknya harus dapat meneruskannya, yaitu untuk apa? Untuk kemuliaan-Nya, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, maka pada saat ini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar renungan ceria, kita adalah orang-orang yang diberkati, namun tidak hanya sebatas menerima berkat itu saja, tetapi sekaligus kita harus meneruskannya menjadi berkat bagi sesama dengan terlibat aktif dalam panggilan kita sebagai orang percaya untuk melayani sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita.
Nah, maka menjadi hal yang memprihatinkan ketika orang-orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah menerima meterai sebagai jaminannya, karena kasih Allah itu justru mereka menjadi orang-orang yang pasif. Kalau kita mau kembali ke belakang, bagaimana para murid keaktifannya dan keterlibatannya setelah dicurahkannya Roh Kudus itu bukan hanya soal dalam pelayanan, tetapi sampai kepada pengorbanan. Dan pengorbanannya itu bukan hanya bicara soal materi, tetapi sampai nyawa mereka menjadi taruhannya. Ini hal penting dalam kehidupan kita untuk menjadi perenungan kita bersama. Soal melayani itu bukan bicara soal panggilan khusus harus menjalani pendidikan khusus di sekolah teologi, tetapi bahwa panggilan untuk melayani adalah panggilan semua orang percaya, dan tentu disesuaikan dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Maka tidak ada alasan bagi setiap orang percaya tidak dapat melayani. Oleh sebab itu, kita adalah orang-orang yang bersyukur karena dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita, Allah memberikan penolong, yaitu Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus untuk dapat membawanya dan sekaligus menjadi meterai, agar mereka yang percaya kepada Kristus terus memuji dan memuliakannya melalui sikap hidupnya yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah mandek karena menghadapi problema hidup, tetapi mereka yang terus dapat melangkah berjalan dengan Tuhan karena Roh Kudus ada bersama dengan mereka untuk melewati masa-masa yang sulit, dan terus mereka ambil bagian dalam pelayanan dalam keterbatasannya, dan dalam pimpinan Roh Kudus kita semua akan dimampukan. Biarlah hari-hari ke depan Bapak Ibu Saudara, baik saudara-saudara pendengar setia renungan ceria, kiranya diberkati dan menjadi berkat, dan kami sebagai tim pengisi renungan ceria kiranya juga terus dapat dibangun, dikuatkan, dan tentunya masukan, saran yang membangun itu dapat kita terima dan saling diberikan. Kami juga mengharap kiranya terus dari para pendengar memberikan masukan yang baik untuk tim, agar semua sama-sama diberkati dan kita adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang di dalam penyertaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.